Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfiana Putri dengan NIM C01423009 dari kelas 1D Keperawatan 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Ismet Hadi SHMH. Di video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang negara dan konstitusi. Berikut videonya. Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya, setiap warga masyarakat menjadi anggota dari suatu negara dan harus tunduk pada kekuasaan negara. Karena organisasi negara sifatnya mencakup semua orang yang ada di wilayahnya, dan kekuasaan negara berlaku bagi orang-orang tersebut. Aturan yang paling tinggi tingkatannya dalam suatu negara dinamakan konstitusi atau undang-undang dasar. Bangsa adalah suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setia, kawan, dengan satu sama lain. Negara adalah organisasi masyarakat yang memiliki wilayah tertentu dan berada di bawah pemerintahan yang berdaulat, yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Negara merupakan konstruksi yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur pola hubungan antar manusia dalam masyarakat. Dalam unsur membentuk negara, ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat tambahan. 4 unsur-unsur negara, yaitu yang pertama, rakyat atau penduduk. Rakyat adalah kumpulan manusia dari 2 jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu masyarakat. Penduduk adalah mereka yang bertempat tinggal di dalam wilayah negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam wilayah negara yang sedang melakukan kunjungan wisata. Yang kedua adalah wilayah. Wilayah merupakan unsur yang mendasarkan dan mempunyai peran penting bagi suatu negara, yaitu sebagai tempat menetap rakyat dan tempat perintah menyelenggarakan negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat. Pemerintah sebagai unsur negara adalah pemerintah dalam pengertian luas, yaitu gabungan seluruh alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga negara. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara. Dan yang keempat adalah pengakuan dari negara lain. Pengakuan sebuah negara terbagi menjadi 2, yaitu pengakuan secara de facto dan pengakuan secara de jure. Tujuan dan fungsi negara. Tujuan negara Indonesia sesuai dengan alien yang keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Konstitusi memiliki 2 pengertian, yaitu pengertian yang secara luas dan pengertian secara sempit. Namun, hampir semua negara di dunia memberikan arti konstitusi dalam pengertian sempit. Dalam pengertian yang sempit, konstitusi hanya mengacu pada ketentuan-ketentuan dasar yang tertuang dalam dokumen tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam pengertian yang luas, konstitusi juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan sebagai suatu kaidah yang sifatnya tidak tertulis. Negara dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat, di mana konstitusi merupakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma ideal, yang penjabarannya dirumuskan dalam pasal-pasal yang terdapat pada Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang merupakan satu kesatuan utuh, di mana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dasar negara Pancasila. Melaksanakan konstitusi pada dasarnya juga melaksanakan dasar negara. Baiklah, itulah tadi sedikit pemaparan materi saya tentang negara dan konstitusi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.